Mohon doanya dari rekan-rekan semua. Kita berusaha untuk kegiatan beres-beres masjid dan musola yang saat sekarang ada di Desa Kubang. Ini yang akan direhab keseluruhan total. Kebetulan kita sudah hadir para kru, ada Bapak Fahri, Pak Edi, Pak RT Agus, Mas Wisno, dan yang lainnya. Ini Pak Haji Bari sebagai ketua tim beres-beres dari LSK. Ada Abah Buang dan Pak Farid. Mohon doanya dari Bapak semuanya. Amin. Pengerjaan tahap awal perakitan untuk atas biasa dilakukan oleh ketua kita tim beres-beres Bapak Haji Bari dengan rekan-rekan yang sampai sekarang alhamdulillah sehat walafiat. Semangat Pak Haji. Dan di yang lainnya dibagi-bagi untuk bongkar bersama dengan masyarakat setempat yang alhamdulillah di Desa Kubang ini masyarakatnya boleh dikatakan guyub. Para tokoh masyarakat dan masyarakat beserta majelis kita alhamdulillah sangat antusias dan semangat pada guyub semua. Mudah-mudahan cepat selesai, cepat rampung. Pemasangan rangka baja ringan jam 16. Jam 4. Lihat. Alhamdulillah tahap perakitan sudah selesai, tinggal naik ke atas. Ini ada Bapak Haji Bari yang semangat panen, Pak RT Agus. Awas di bawah. Awas debur, hati-hati. Banyak bismillah. Tinggal satu lagi. Yang satunya pas momolo, untuk momolo atas tengah butuh orang banyak. Untuk molo. Lagi diukur-ukur sama insinyurnya biar pas. Ya, inilah direct kegiatan LSK Radio dan Majelis Taklim Sunan Jati dalam tim Darul Ummah Tajuk Institut Tajuk Bulan Pakai Mesin. Dan ini merupakan kegiatan yang ke-20 direct, yakni keberadaan kita di kegiatan yang ke-20 ini
di Desa Kubang. Dan saat ini kami bersama rekan dan tim sedang berupaya dan berusaha terus untuk menjadikan pada sekarang sedang pemasangan burung. Alhamdulillah sudah 80%. Tim tetap bekerja dengan semangatnya. Ada Pak Wondo, Pak Sahri, Rahmat, ada Pak Arif nih. Alhamdulillah nih Pak Arif nih. Semangat Pak Arif. Dan rekan-rekan lainnya seperti biasa, ketua kita Bapak Haji Baru, Pak Punja, dan warga lainnya, total. Bapak Ustadz kita, Ustadz Toha. Semangat Ustadz. Viral, ada viral. Pada hadir semua, Pak Senja, Pak Haji Bari, Ibu Tini, Umi Witno, Boke Bocah, anak Abeh. Alhamdulillah. Boke Bocah kurang siji. Jadi gawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Rahmat, sehat. Alhamdulillah. Saya orang. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نزلا من غفور رحيم نحن أولياؤكم
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وما أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Alhamdulillah, wrestling tersebut terwujud dengan baik seluruh warga masyarakat Desa Ruang. Untuk itu kami alirkan wrestling tersebut ke tiap-tiap musola. Alhamdulillah bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh para jemaah yang akan sholat di musola Baitul Mutakin. Dan insya Allah dengan kita wudhu dengan air bersih, kita juga bersih dalam sholatnya. Kalau misalkan air dari selokan kayaknya kurang abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Bismillahi khairil asma, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil,
ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa iza batastum jabarin, wa iza batastum jabarin, wa iza batastum jabarin, inna batsa rabbika la sadid. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil adim. Ini tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi ala suratin mustaqim. Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udzubika min sururihim. Rabbi najini minal qawmidh dhalimin wal munafiqin. Allahumma ahlikil kufar wal musyrikina wal munafikin. Allahumma anta adudi wa nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatilu. Allahumma ansurni ala a'dai narudu bikal a'dai min kulli wijhatin wa bil ismi tarmihim minal bu'di bisadat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Para alim ulama, kiai, ustadz, para bini sepuh yang semoga hadirnya kita pada pagi hari ini membawa kemuliaan khusus bagi warga masyarakat Blok Wage, Desa Kubang di RT 10 RW 5. Bapak Kepala Desa dan jamaah sekalian, sebelum saya lebih jauh menyampaikan untuk agar nyambung dalam pembicaraan kita pada pertemuan ini, jadi kronologis kenapa saya sampai ada di Desa Kubang ini, Pak Kepala Desa. Maaf, kami adalah komunitas kecil. Ini kegiatannya bukan ceramah yang disampaikan oleh lisan. Jadi proses perjalanan, karena pribadi saya malu. Kenapa malu? Sudah banyak ceramah tim kletek, tapi amalnya tidak kelihatan. Betul. Ceramah sehebat, mobilnya kiainya hebat, rumahnya, tapi amalnya itu sampai saat ini tidak menunjukkan signifikan. Itu kami bersikap malu. Lamun jarang sebenarnya cuma andon ngomong baik. Sedangkan Islam apapun, apakah haji, apakah sholat, dituntut bukan ritualnya, adalah bagaimana mengamalkan haji. Betul. Berangkat haji gampang, untuk menjadikan mabrur itu tidak segampang dengan doa. Tapi bagaimana bisa mengamalkan ilmu didapat untuk mendapatkan gelar haji mabrur, sehingga hajinya bisa menghantarkan masuk surga. Betul. Demikian juga sholat. Sholat juga bukan jengkelitnya, bukan salat, tetapi cobalah kita korek. Kalau hanya sholat seperti itu, orang yang paling bagus sholatnya tidak ada lain cuma manusia yang dimuliakan, diangkat Rasul, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Tapi Nabi tidak sholat toh, Nabi mengamalkan gerakan sholat. Dan ketika sholatnya tidak bisa dibuktikan dengan amal, bakal gebuk awak dewet, fawailul neraka we. Betul. Semua itu ada ancaman. Islam itu agama cuma dua, basyiron wa nadhirun. Sisi lain berbahagia kita berikan oleh Allah ke dalam surga, tapi pada lain sisi
neraka pun disiapkan untuk kita. Nah, kira-kira kita pilih yang mana? Nah, begini Pak Kepala Desa, ini untuk yang ke-20 nih. Dan nanti ada stiker. Kami nggak nyebut yang cuma kami hanya nulis tim beres-beres, bukan bantu beres-beres, nggak ada. Saya tuh mengatakan bantuan. Jadi begini, 2 tahun yang lalu kebetulan Pak Suwondo ini adalah pendengar kami, radio LSK ada. LSK saya enak lagu, enak suara, kerungu aja gas panteng sing anteng. Nah, Pak Suwondo mengajukan Pak Suwondo rajin di mana-mana. Dari 19 kegiatan, Pak Suwondo selalu aktif. Ya tenaganya, ya pikiran, pengkhianatan tuh ada. Ada pengkhianatan. Nah, dan gak usah tiap pengkhianatan. Nah, 2 tahun yang lalu, Pak Suwondo mengajukan, ya udah bongkar aja. Kata Pak Suwondo, uang dari mana? Kita punya uang. Nah, kemudian pada terakhir Jumat kemarin, 2 pekan setelah ini, kata DKM ada uang 10 juta. Ya udah bongkar. Kemudian pada waktu itu langsung dikasih saya 7 juta. Saya belikan bahan, material, kurang, ya. Kemudian hari berikutnya tambah lagi 3 juta. Setelah itu sudah kembali urusannya masing-masing. Pak DKM silakan gunakan uang terserah. Pokoknya total saja habisnya berapa, kekurangannya dari kami. Itu. Dan tolong jangan sampai memperbicarakan masalah uang, malu. Dimakan pun saya wajib, yang penting jangan saya. Itu kan seperti hidup. Jadi nggak saling mencuri, nggak ada. Dan saya tanamkan dari diri saya dan kepada. Kenapa? Kalau kegiatan saling mencurigai, demi Allah tidak akan berjalan baik. Betul. Sebab mencurigai. Kenapa ada curiga? Karena barangkali nggak ada keterbukaan. Kami itu spesial pun alhamdulillah terbuka. Ini yang bantu saya kasih 50 sehari. Kalau ada. Nah, setelah itu Pak Kubu bongkarlah jadi ini. Ini memang kami belum selesai. Cuma cara kami dalam berjuang begitu. Supaya mereka tahu barangkali ada keinginan bisa disalurkan tanpa kita meminta pun. Program saya begitu. Saya haramkan minta. Kalau orang yang ngasih mangga. Sebab kalau dipinta itu nantinya nyanyinya macem-macem. Betul. Nyanyi macam. Jadi kesaat memang ini nggak usah diminta. Sekarang pemerintah jangan tadi kalau saya kan omongan tidak bisa. Ya udah kitanya kudu sadar tanpa diminta. Saya coba ke bos-bos. Ternyata lain kali lebih 10 tahun. Betul. Kalau lain kali lebih 10 tahun. Makanya tinggalkan Pak Suwondo. Keras Pak, saya itu keras. Mungkin lagi belajar alim. Nah ini nanti minta izin ditempelkan stiker yang ke-20. Mana Pak stikernya Pak Suwondo? Bukan berarti enggak ada bantuan, enggak cuma tim beres-beres itu aja. Enggak ada disebutkan bantuan, enggak ada. Di jendelanya. Di Beber 2 tempat, Mushola Ar-Rahman dan tempat ngaji. Fantastik, lumayan dananya sampai puluhan juta. Dari mana? Nggak tahu. Allah nggak pernah ngasih duit sembarangan. Nih kalau kiai ngomong rezeki dari Allah, kiai nggak ada yang ceramah. Ya kan? Bukti apa? Kiai ceramah, ngedol banyu, ziarah ke tanah, ziarah ke kuburan. Karena apa? Nyongan duit itu bukan dari Allah, dari manusia. Pun si sok kaya minjem dari Allah, tapi nggak yakin. Betul kan? Ini jangan sembarangan. Kita ini manusia sebentar lewat. Terhadap mati ada yakin ada tidak. Kita yakin nggak kepada mati? Kita yakin nggak kita ini bakal mati? Yakin. Takut tidak? Kita ini menyikapi mati takut dan berani. Bagaimana? COVID-19 katanya kalau nggak pakai masker nanti mati. Takut tidak? Takut tidak? Pakai masker tidak? Tuh takut mati. Tapi ada yang berani dengan mati. Oh, inilah puten. Kenapa? Umar bin Khattab anaknya dihina. Masa anaknya khalifah aja pakaiannya bodol, ya kan? Anak nangis, lapor ke ayah. Pak, jadi si maki. Kemudian Umar bin Khattab karena khalifah
pinjam ke kas negara, ya kan? Pinjam, kata Umar, insya Allah nanti kalau bayaran. Nah, yang biasa untuk mencatat atau bendahara, apalah namanya, ngomong, Umar, apakah Anda menjamin umurnya sampai bulan depan? Ayo, takut mati belum? Takut. Durung selesai, nah, supaya kita otaknya jalan. Ketika Umar dikatakan bahwa Umar, apakah Anda usianya sampai besok? Umar takut. Jangan-jangan saya mati. Mati meninggalkan hutang. Pertanyaan orang sekarang, takut tidak sama hutang? Hutang semua, mobil dapat, motor dapat, berani mati. Betul? Takbir. Saya takut mati. Saya nggak punya hutang. Alhamdulillah. Kalau ada orang menyatakan insya Allah saya rezeki semua dari Allah. Sampai saya ke tanah suci, sepeser pun saya nggak dapat duit, tapi saya bisa ke tanah suci. Alhamdulillah. Apa saya bekerja ini dapat makan? Enggak makan, enggak minum, tanya. Kalaupun nanya sampilan, ya karena apa? Pertama, saya puasanya Dabudan. Kebetulan hari ini nggak lagi puasa, jadi saya nggak bisa menghormati berupa jamuran. Padahal mereka ngomong, bah, nanti saya nyembelih ayam, saya nggak doyan ayam, kecuali ayam kampung. Ya ayam kampung. Saya tuh rada perut tuh rada diang, rada ada filternya, bukan hidungnya di filter, perutnya yang filter. Paham ya? Contohnya Pak Lurah ya. Jadi kita ini kadang-kadang kita takut kepada mati, tapi berani kepada mati. Ketika pemerintah ngomong, awas, COVID-19, wah Ustaz nganggo masker kabeh. Sembayang jangan deket-deket, diadoi. Akhirnya apa? Ado kabeh. 3 tahun diajar, sukses mereka. Sampai hari ini kan, walaupun pemerintah sudah ngomong bebas, masih yang nambah. Sukses mereka. Ya, akhirnya apa? Alasannya numpak motor, masa mau numpak motor, sembahyang numpak motor. Pas saya tanya, Pak, anggota sujud itu berapa? Hidung termasuk anggota sujud nggak? Tanya nih Punten Kiai, kalau ternyata anggota sujud kita hidung terhalang, kira-kira sholatnya gimana? Jawab! Kira-kira sembangnya sah tak tidak? Sah tak tidak? Sah tidak? Sah! Dari ente! Punten Bang, punten. Ini masalah hukum ini. Saya nggak main, Mak. Apalagi sekarang sudah bebas kan? Kita mau bebas kan? Kalau dulu sih barangkali kita bisa digiring oleh aparat. Sekarang deh. Mbak takut mati nggak? Belum bisa takut. Belum siap mati. Mati nggak? Kenapa belum siap? Kalau belum bekal, rajin nggak ke masjid? Waktu gede nggak infaknya? Punya utang nggak? Punten. Saya nangis demi Allah. Makanya dengar ceramah di radio dari LSK sampai jam 12 dini hari sampai pagi. Kenapa saya banyak nangis? Saya ibadah masih belum benar. Adakah kita bisa terbebas dari riba hari ini? Bisa nggak bebas dari riba? Bisa nggak? Nggak bisa. Rumah riba, anak sekolah riba, anak nikah riba. Nabi katakan bagaimana doanya mau dikabul? Bagaimana Anda akan mau ibadah sementara yang dimakan riba, yang diminum riba, tempat tidur riba, motor riba? Bagaimana kamu mau diajak ibadah akan mau? Bagaimana kata Nabi? Makanya pilihan orang yang akan memakmur bukan sembarangan orang. Saya walaupun dari Cirebon peduli. Bahkan ada ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Ki bakal mengkeni priben cara wong supaya anteng ibadah suatu enak. Saya lihat kumuh Pak Kepala Desa. Pas sore saatnya dibangun. Duduk ceramah dulu, sembahyang beri. Kalau masjidnya bodol, sembahyang di mana? Tugas siapa? Tugas siapa? Tugas saya yang ngomong. Atak muruna nasa bil biri terus.
Apakah kamu hanya bisa mengajak orang untuk beribadah sementara kamu lupa? Sampai Allah katakan wa antum tatslunal kitab afala taqilun. Ngeri nggak? Kamu baca Qur'annya, kamu ajak orangnya, kamu perintahkan sementara kamu lupa. Orang berjamaah, orang lupa, kamu cicing saja. Apakah kamu nggak punya otak? Quran ini, buka ayatnya. Ngaji gitu. Maaf para ustaz, karena kelasnya kelas lebih Al-Baqarah. Bukan, nanti ada oleh-oleh ngajinya Al-Baqarah. Allah sampaikan dalam ayat ini. Ayatnya ayat 44. Atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tutslana. Orang antum, kata Allah Subhanahu wa sampaikan bahwa wa antum, kamu itu apa? Tatsiluna, baca Alkitab Quran. Apalah takin. Jadi kalau boleh ngomong ente di otak isin ngomong sembayang rai dira bisa bayang. Isin beli. Jamal on infak laklok ente beli isin beli otak ngocok bae. Ini bahasanya Pak. Takbir. Makanya saya nanti ada gelar sorban bawa uang, pokoknya dimanapun saya ceramah infak nanti saatnya. Enggak minta buat panitia. Sekarang Ustaz Kiainya 1.000 masa jamu aja 200 ini surga aja bu surga apa? Lamun secara pribadi, lamun paluran, garam mulia, rainira, beotak beli. Lamun paluran saya, beotak beli, ngongkon buang sembayang, raimu beli sembayang, beotak beli, garam mulia. Lamun langsung antara paluran dengan saya. Kalau boleh di yang namanya diekspresikan. Lamun film, begitu kan? Kalau dunia orang kan keluarnya 1 dan 2. 1 dan 2. Empatnya buat siapa? Buat yang kita, buat yang ngomong. Gimana sih untuk orang? Gimana untuk 1 4 kali? Gimana? Nah, kembali. Cepat saja, Pak ya. Ini memberikan motivasi. Kenapa saya ini sangat antusias? Pertama, saya dilahirkan sebagai warga kota Cirebon. Orang tua saya asli dari Cirebon. Bahkan ya mambu-mambu wong keraton. Kemudian saya juga pernah dikasih amanat oleh Sesarif berupa tongkat, dan ada amanat yang lain yang perlu saya laksanakan. Walaupun mimpi itu jadikan saya patokan. Kemudian sebagai warga Cirebon mendapatkan amanat ingsun titip tajuklan fakir miskin. Nah, ini untuk Bapak Kepala Desa kita semua untuk diketahui. Saya peta diskusinya yang tujuannya supaya jangan sampai ada yang membuli atau ada yang nyinyir, sebab zamannya nyinyir ya. Saya tulis nih diskusinya. Kenapa saya cinta dengan ini? Hadis qudsi menyatakan wa izzati wa jalali inilah akumu bi ahlil ardi azaban. Ini Allah ini melihat kita ini penduduk bumi, ingin sekali memberikan siksa azab. Apakah gunung meletus, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, apa saja termasuk COVID-19, termasuk Kiai Bari Kiai Tarung, Habib Bari Habib, itu termasuk azaban. Akan tetapi Allah katakan fa'idana dortu ilayya ya ila umari. Setelah Allah adakan inspeksi, Allah adakan lihat, bukan berarti Allah buta. Allah mau melihat di sebelah barat, waduh syarat korupsi ada, pelacur ada, tukang mabok ada, maksiat, waduh komplit. Di depan itu di utara, syarat untuk utara akan diturunkan azab. Allah nggak berhenti, Pak Kepala Desa. Lihat di sebelah selatan, lihat di sebelah barat, lihat di sebelah utara, timur. Syarat
Bahkan sampai hadis yang lain menyatakan laut dalam sehari tidak kurang meminta izin untuk apa? Menjatuhkan azab 50 kali sehari. Itu laut. Bayangkan. Makanya tsunami hanya 3 detik 300.000 manusia mati. 3 detik. Bagaimana kalau sejam? Perangkat. Ya, 3 detik. Kira-kira kalau sejam di desa ini kira-kira kena tidak dampaknya. Tsunami Aceh 2004. Kalau sampai 1 jam, jangan 9,7 15 skala Richter. Kira-kira anjog beli ning desaku Bang anjog beli. Peragat wong desaku Bang budak kabeh. Napa? Kena azab. Beli ulus budak. Karena apa? Celana ucul kena banyu yang keras. Nyangkol celana dalam mening tanduran pentil. Nantor kangara sikile alot akhirnya apa semplak bupe sompang. Betul? Hancur. Itu 9,7 3 detik. Bagaimana kalau 10 detik? Perangkat. 2004 saya ceramah pada waktu itu di Masjid Al Hidayah sebelum saya kenal dengan Bapak Dadang. Kalau Ibu ininya kenal dari tahun 17, sudah lama. Cuma Pak Dadangnya baru kenal. Nah, itu kata Allah. Nah, setelah Allah lihat ila umuri, di situ ada orang yang memakmurkan buyuti, rumah Allah. Bukan berarti Allah dua kontrakan, bukan. Kan dua kontrakan Bapak kepala desa. Gak bisa berapa? Kontrakannya gak bisa berapa? Kos-kosannya gak bisa berapa? Aduh, benar. Oh. Ayat samat kos-kosannya loba di apa? Di Sambi. Wah, sampai 3 Pak Samat. Nah, kemudian setelah itu Allah itu lihat bangunannya kecil, tapi di sini perlu pembinaan. Jangan sampai bisa bikin tajuknya, bikin musolahnya, jangan, jamaahnya dibangun, jamaahnya dibina. Kemudian budi wa ilal mustahabina. Nah, di sini jamaahnya penuh dengan kasih. Ini pembinaan. Penuh dengan sayang. Via semata-mata karena Allah. Termasuk saya. Demi Allah, saya orang Cirebon, enggak nyambung kalau saya berdasarkan keturunan. Tapi karena saya orang masjid, apalagi kaitkan dengan Al-Qur'an, sabda Rasul, innamal mu'minun al-muslim nyocok sih pada kayaknya enteng. Buktinya mana? Betul. Bapak kalau jalan di desa apa sini keluar, kan ada desa pertigaan, kalau mau ke sana namanya Pak Surat apa Sarwadadi. Ada musola pinggir jalan, itu juga dari sini. Yang pinggir jalan tapi yang kecil. Yang kecil cuma saya sangat sayang, pengurus saya geblek. Bagaimana gebleknya? Suruh masang listrik, suruh uang langsung dikasih. SKTM. Ya saya marah. Ini bukan saya minta gratis, dipotong. Buangnya masuk beli si dakluk. Bukan nih, tangga ini. Ya punten, nggak ada saya tuh minta bantuan sekecil Pak, tapi saya hanya membantu. Punten, bukan. Nih, butuh listrik, membran tak kasih, amplifikasi. Ini pun masih ada PR Pak Kepala Desa. Ini insya Allah nanti saya pasang tower untuk membran. Kalau ada rezeki, itu kira-kira habis 3 juta untuk towernya saja. Pokoknya saya pengen percantik, bukan itu berhenti, tolong masyarakatnya di wilayah Pak Kepala Desa. Ini membantu Kepala Desa, membantu mereka. Nah, apa kata Allah? Allah ingin turunkan azab bencana petaka pada itu penduduk desa, penduduk kota, bahkan penduduk bumi. Cuma hanya ada satu musola yang kecil, manusianya dibina, rukun, damai, kasih sayang karena Allah, semata-mata saling mencintai. Nah, kira-kira menciptakan iklim di musola di masjid aku gampang beli. Gampang beli. Apalagi masjid gak ngakein pake, tukaran pasti. Bendahara, DKM, kemudian juga bangun sekretaris. Mana eta otak nu kamari?
Maka saya nggak ada di masjid saya kotak Jumat, nggak ada. Saya terus terang masalah uang kalau riskan saya nggak mau, nilainya nggak seberapa, jadi persaudaraan pecah. Pulangnya ngomong bilang persaudaraan dari pecah. Memang sungguh begitu rupiah. Kalau kan nggak ada lagunya kan, persahabatan jadi. Di saya masjid nggak ada kotak infak pengajian, nggak ada. Bahwa listriknya sampai sekarang nggak pernah nunggak. Kata Pak Kepala Desa, Allah buktikan. Aja panyadong. Saya nggak pantang. Apalagi sekarang saya baru tahu informasi bahwa kalau masjid jalan, gereja pun jalan. Jadi bagaimana? Ya sudah, kita nggak butuh mereka. Masa di sini Muslim semua tidak? Muslim semua bukan? Kenapa kita harus minta ke pemerintah? Pemerintah misalnya kita bangun 10 juta, 100 juta, dipakasi berapa? 5 juta kan? Gede ini 95 juta ber 5 juta. Kan sebuah kebodohan. Apa sih partai? Hancur. Ya. Nah, satu. Kemudian apalagi? Wa ilal mustaghfirina. Orang-orang selalu istighfar. Bahkan dalam keterangan ayat wa ma kanallahu mu'adibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali bencana tidak akan turun selagi manusia semuanya mohon ampun kepada Allah. Kira-kira kita pengen diazab sama Allah tidak? Mau tiba istighfar? Mau tidak istighfar? Mau tidak istighfar? Istighfar itu bukan ionya baik. Tangannya sudah istighfar belum? Matanya, kakinya, hatinya, tidurnya, motornya, sampai uang kita sudah istighfar belum? Kita kan boro-boro, jangankan sukuna eta cocoknya. Apa itu bahasa itu? Sama dia belum sam. Ini jamin wa ma kanallahu mu'adibah wa hum yastaghfirun, bukan dalam surat Anfal ayat 30 masalah. Sekali-kali Allah turunkan azab selagi manusia selalu beristighfar kepada Allah. Istighfar itu ada yang dengan mood, ada yang dengan duit. Nah, kita kira-kira istighfarnya dengan apa? Dengan duit mau tidak, dengan lisan mau tidak, dua-duanya tidak mau semua. Karena ada kan kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengeluarkan uang untuk infak, yaghfir lakum dzunubakum. Apa itu? Anfus wal amwal. Jika kita mengeluarkan duit dan tenaga untuk Islam, untuk agama, untuk kepentingan kita semua, Allah yaghfir lakum, pasti akan dosanya. Nah, kira-kira kita lewat jalan supaya diampuni dosa melalui duit pirang miliar. Kira-kira istighfar kanggo tuku baso, istighfar duit kanggo di masjid, kira-kira lamun dijumlahkan banyak yang mana? Banyak baso atau banyak masjid? Baso. Sampai bisa traktir laki wong sejen. Betul bu? Betul bu? Salah. Dua laki ngeraktir. Nah, kemudian ini hadis qudsi. Nih. Di samping wa ilal mustaghfirina bi asar, terutama tahajud, maka soroftu zalikadum, Allah palingkan. Seharusnya ajab jatuh di desa Kubang karena musolanya ada, manusianya membantu, kasih sayang, Allah pindahkan mulai mendi aja wana sahabat tangga. Amerika ya anak muslim ya. Ya, Israel anak muslim ya. Palestina bahkan Islamnya kuat. Jadi maka inilah keterangan dari Allah, kalau umat Islam konsekuen, umat Islam berani menyampaikan ini, kita tuh membantu pemerintah. Maka saya dari dulu nggak pernah ikut-ikutan organisasi Islam, organisasi politik, sampai hari ini saya nggak pernah mau. Pokoknya saya akan membantu presiden sekali. Keamanan akan terjamin, betul. Kalau orangnya membantu, ada orang yang nyulas tidak? Nyolong nyulas tuh. Ada enggak? Kalau orangnya membantu karena Allah, ada enggak anak yang putus sekolah? Ada enggak?
Semuanya demi Allah, demi Rasul. Kalau kita melakukan kesalahan karena Allah, semuanya aman. Betul? Nah, pertanyaan, pengen aman belum? Kita punya uang. Kadang-kadang kita cukup. Apakah cukup kita sesuai dengan aturan agama? Mari kita buktikan. Kanjeng Rasul cukup begini. Contoh kecil, nanti bisa melebar. Kanjeng Nabi tanya ke Aisyah, Aisyah, apakah hari ini ada makanan? Jawabnya, dengarkan ceramah dari Jainuddin kan? Tidak ada ya Rasul, ya sudah puasa, betul. Kemudian puasa, dadakan siang, sore, sampai waktu buka, ada untuk buka. Ini namanya cukup. Selonong datang, orang ngomong, ya Rasul, saya belum makan. Padahal Nabi mau buka puasa. Nih, cukupnya Kanjeng Nabi coba dengan kita beda tidak. Itu Kanjeng Nabi begitu nasi mau dimakan ada orang butuh, dikasihkan atau tidak? Cukup. Kita kan masih kurang. Wong dia mau beli sangat, baru-baru sih ke masjid, 1 sewu beli cukup mata nira. Saya belajar. Ini saya nggak keluar Pak Kepala Desa, keluar. Tanyakan ke teman-teman. Orang mau riak silakan. Omong ngomong soal riakan. Sekarang saatnya inilah Anda katakan inilah Islam. Awas. Urusan ria adalah saya dengan Gusti Allah. Coba sekali-kali misalnya Pak Kepala Desa dari orang sakiyu, jangan katakan ya, inilah Islam. Kamu harus begini. Selesai tidak masalah. Selesai. Ini yang kita kadang-kadang bilangnya ria, sombong. Sampai kapanpun di dunia tidak ada yang tidak akan bisa lepas dengan ria dan sombong. Sok pilih siapa, ustaz siapa, kiai siapa, pemimpin siapa. Saya bangun masjid kata Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa di ria. Air bersih apa itu ria? Tidak. Inilah Islam. Kalau umat Islam berani mengatakan demikian, ayat mengatakan kul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Terang ayatnya Pak Kepala Desa. Maknanya kumaha cik-cik. Apa iring anak iring apa? Pengen ngerokna. Wa qul ja'al haqqu. Kalau saja itu namanya hak didatangkan atau hak itu datang, maka yang namanya batil akan zahuq. Batil akan minggir. Kenapa sesungguhnya innal batila karena karakter yang namanya batil pasti hancur. Sekarang yang tampil kira hak tak batil. Bapak lihat HP yang ditempuh eta mau Quran mau ceramah tak WA jeung pacar. Punten kalau saya demi Allah saya haramkan. Saya walaupun penyiar saya haram bawa HP, saya haram lihat TV, saya haram rokok. Hukumnya apa? Makruh. Saya tahu kalau nggak diharamkan nanti sok ucel-ucelan, nyilak terus. Ya nyilak terus ya. WA kan jauh. Sekarang berapa? Kita buka YouTube, kita buka WA dengan buka Quran tiap hari banyak mana? Apa itu waktu nggak dibuang? Apa waktu itu nggak waktu rugi? Kenapa kita cari yang dibuang dan kenapa? Bodoh sekali kita. Makanya orang tua kita, guru kita sebelum kita mendapatkan ilmu dinasehati. Ustaz ini ngerti beli. Kita buka. Terutama MI. Ketika kita mau pulang sekolah, ada kan baca doa. Berdoa Bismillahirrahmanirrahim wal asri, betul. Sekarang saya tanya, tahu nggak tujuan ayat itu? Ustaz DBG masa bisa jawab? Tahu nggak? Cuma itu gugur kewajiban. Bakal balik sholat, baca doa. Apa tujuannya? Betul Pak Kepala Desa. Ini coba kita belajar, bukan menggurui. Saya belajar sampai nangis. Ya Allah, kenapa saya SD kok begitu? Ternyata sekolah dapat ilmu tidak? Sekolah dapat didikan akhlak tidak? Sekolah dapat disiplin tidak? Dia setelah dapat dari semua guru mengatakan wal asri, demi waktu, demi masa. Hei murid, kamu itu bakal jadi orang yang rugi, ya kan? Hai manusia, kamu pulang sekolah akan jadi rugi. Kamu ilmu sudah dapat, kamu akhlak sudah semua dapat, kamu pulang rugi. Kamu tidak akan rugi, ilah kecuali kalau kalian punya iman. Ustaz ini mau nunggu beli, nyongkir nih haram dulu.
Ya, betul. Saya tanya nih jujur, terserat nggak pada waktu Anda jadi pendidik bahwa itu ada sangat penting? Cuma guru kewajiban. Mis mengkono sih katanya. Betul Bu. Sekarang digali, sekarang buktikan bahwa guru mempunyai wajib dan tugas, bukan makanya guru diguguk, ditiru. Kalian murid bapak, kalian murid ibu, kalian sudah bapak kasih ilmu, kalian sudah kami ajari selama sekian jam. Ingat, kamu pulang, kalian akan jadi rugi. Kalian tidak akan rugi walaupun ada ilmu kalau kalian beriman kepada Allah. Punten Pak Ustaz bisa ngajarkan mohon dulu. Ning muridnya ke kamu dulu. Yang simbengnya nih mengkono. Di Jembrengna. Yang kedua, kalian gak cukup iman kepada Allah, wahai murid-muridku. Wa amila sok. Kalian harus berkarya, kalian harus berbuat, kalian harus bekerja untuk apa? Perbuatan yang soleh. Maka sampai cari kanjeng Nabi kan layuk balu iman bila amal, begitu kan, bahwa iman tidak akan diterima kalau tanpa amal. Amal ada terima tanpa adanya ilmu. Maka iman untuk menjadikan terima, ilmu pun akan diterima harus ada. Apa iman? Iqrarun disebut seramun kayak madrasah. Ilmu. Contoh, paman kanjeng Nabi namanya Abu Thalib. Amalnya wakin mau dibose wong apa desa Kubang bari pamane kanjeng Nabi lah tuh aya naon-naonna sawetik seipet tuh aya naon-naonna tuh aya naon-naonna enggak ada apa-apa aja letih. Betul. Jangankan harta, jangankan tenaga, nyawa. Cuma kul katakan paman. Katakan paman. Imanlah dengan menyebutkan dua kalimat tauhid. Kalimat yang ini adalah akan menjamin paman diterima amal dan masuk surga. Pamannya gebes. Kanjeng Nabi lihat perjuangannya paman luar biasa. Duitnya banyak, tenaganya bahkan jiwa. Nangis kanjeng Nabi paman. Kalaupun malaikat Jibril nggak tahu ikrarmu masuk kepada Islam, sahabat tetap aku ponakanmu, dia mal kiamat jadi saksi keislamanmu paman. Belikan. Yang turun apa? Innaka la tahdi man ahabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, dengar Muhammad, Anda tidak bisa memberikan petunjuk. Walaupun Anda orang itu adalah orang yang kalian cintai sayang, nggak bisa Muhammad tidak akan memberikan kepada siapapun orang yang dikehendaki. Udah jaminan ulama-ulama Indonesia kia bisa Islam langka nyocot bando nyocot jiplak kanjeng Nabi lah Ustaz mana maka kita bersyukur hari ini kita Islam alhamdulillah bukan karena kiai apa nih kiai kanjeng Nabi bisa beli kanjeng Nabi kalau Nabi yang lain contohnya banyak Ibrahim bisa nggak mengislamkan bapaknya bisa nggak bisa enggak? Kemudian juga yang namanya siapa lagi Nabi? Silakan sebut. Lot bisa enggak mengislamkan anak rabinya? Enggak bisa. Semua Nabi enggak bisa. Itu Nabi apa kau ini kiai? Takbir. Ngerti-ngerti kan? Di bebodoh kita jilarah oli berkah. Lah, kan berkah kiai ya. Betul. Ini saya nih Pak Kepala Desa telah membuktikan kalau saya mau cari uang gampang. Kita punya komunitas radio disiarkan. Besok ziarah ke Wali Sanga. Supaya tahu dah. Dulu Cirebon, Kubang Mas, Islamic Center masjid di apa? Di apa sih? Di Indramayu. Kemudian juga Masjid Gunung Jati, Masjid Kesepuan. Punten ya, saya nanya, kalau ongkosnya 100 nyampe? Ongkos 100 Cirebon ke Bogor, Masjid Kuba kan Bogor ya bisa mangkat belum bisa balik keder balik ke jadi tadi kan mengonon. Nah saya coba nunjukkan kepada pendengar saya mampu bisa saya coba alhamdulillah ini kalau saya seperti yang lain Pak Kepala Desa Pak Kiai 150-200 saya tuh ngendong 18 juta Kang berkah kiai
Bulane yo engko bulan Natal ning Bali ongkos semene dicicil. Ya seneng. Apa jaminan di Bali dapat berkah? Enggak jadi, tapi Quran mendapatkan jaminan walau ana akhlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin. Itu jelas Quran itu. Jelas Quran. Jika Anda penduduk negeri, bisa tibalah negeri segede. Jika hati Anda di dalamnya beriman bertawakal, niscaya akan Allah turunkan berkah dari langit, akan keluarkan berkah dari bumi. Ini siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong Samsuri? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Allah. Kenapa dengan Allah kita nggak percaya? Dengan dia percaya. Tekan kono maisane. Anu dagangan adon-adon supaya laris ado lecu. Aya nu kaos gitu. Aya nu kaos gitu. Mana jauh mana? Ini Quran. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak, percaya Quran atau percaya kiai? Kalau saya terus terang aja, apa manikiai Nabi aja tidak bisa berikan hidayah Nabi? Nabi Yunus, Nabi Nuh, Nabi yang siapa yang? Nabi Lot, sampai Nabi Muhammad terakhir. Ini Nabi semua kan? Nabi Lot siapa? Nabi Nuh siapa? Nabi Ibrahim siapa? Nabi semua sampai terakhir punya Nabi. Nabi Muhammad turun ayat innaka latahdi. Muhammad tidak bisa, pengen negara mulia, cuma nafsu baik, masjid penake, beli bisa, NTB beli nurut, betul. Nah, begitu. Jadi pahala pengen berkah Pak, iman dan takwa. Ini namanya Baitul Muttaqin. Jadi rumah wong kang takwa. Ya kan, kira-kira di umat pengen anak isi beli. Sebab kang arane iman, dulu dikatakan iman, lamun durung ana bentuk. Contoh, kula misalnya duit tanah seukuran umah, kira-kira disebut umah atau tanah? Disebut umah atau tanah? Disebutnya kan duduk umah tanah. Jadi supaya katon umah tanah kanana digawe bangunan. Iman umang kono. Aja ngaku iman, bisa bentuknya minimal bentuknya ya sembahyang. Sekurang-kurangnya. Ya kan? Qur'ane iqrarun bilisan wa tasdiqun wa amalu bila. Iman itu adalah sangkem yang ngomong, hatinya yakin, ada gedebegnya. Lamun beli iman, rumah, tanah belum dikatakan rumah kalau belum ada rumahnya. Kalau sudah rumah, tanahnya tegap ke bawah enggak? Jadi sudah hilang melebur. Nah, kita pun demikian kalau Yesus mengatakan imannya turun, bukan sekedar hatinya. Iman di sini dicocot. Oyaknya mana, Kang? Mas, oyaknya mana? Betul. Orang beriman dipotong-potong. Aladina yu'minuna terus dikolana gelem infak. Jadi wong iman kudu infak, gelem infak kudu. Wong infan kudu amar ma'ruf, gelem amar ma'ruf nahi mungkar kudu. Repot. Umat ke beli cukup lamun jadi umat beli diisi bakalnya jadi umat jadi kangaran gudang. Duduk gudang sarang lawe. Kira-kira bilangnya bagus beli. Bagus beli. Hancur syukur ngapat ruwet ketel mambok. Iman pun sama, kita sudah ada iman apa wajibnya? Ngaji, ya kan? Kemudian juga silaturahim. Ini sampai saya programnya para kepala desa. Saya paling benci pendengar sendiri. Kalau ada misalkan kifayah meninggal dunia, kemudian nggak datang secara pribadi, demi Allah saya itu paling mutu. Saya pribadi, termasuk bangun musola, hanya saya sih doa. Saya paling muat. Lalu dia doni. Kak lamun tri jalan wis kondo wis buruten ya cem bodoh. Masa nggak bisa kita punya mata, kita punya kaki, masa nggak bisa datang? Doa baik, sok kayak kiai doa baik. Saya bertanya, Nabi Muhammad ketika bangun Masjidil Haram ikut turun tangan enggak? Nabi Muhammad bangun Haram sampai tersingkap yang namanya pentisah. Nabi gemeter keluar kedirin. Sahabat, ya kenapa?
terbuka karena pentisnya. Itu Nabi, kelas Nabi gelem munjaladukan. Kita kelas udat lu dingbe kaya. Malu gak sama Nabi? Malu gak sama Nabi? Nabi kira-kira tinggal di surga dan neraka. Di surga dan neraka. Nabi mujahadukan itu. Nabi mujahadukan itu. Da ibu suami aku maha. Ini motivasi saya itu begitu Pak Bapak. Jadi saya motivasinya bukan dari siapa-siapa, dari diri sendiri. Saya belajar Quran, makanya betul dalam Iqra kan ada sabda Rasul khairuman tamal Quran wa ma bihi. Jadi sebaik manusia yang belajar Quran mengamalkan. Jadi masih buruk kalau bisa membaca nggak bisa mengamalkan. Jadi indah ada jalan kambe. Nah kita kan nggak, kalau sudah merasa bisa azan nggak mau, jangan. Bila perlu azan dewek, pujian dewek, komat dewek, imam dewek pun kang bener. Kang bener mengono. Ya bukan diborong, harusnya begitu. Siapa contohnya? Kanjeng Rasul. Ya, jadi bokat anani kene dewek kan wis wayahna. Ya wayahna Islam lebih manjing ning Arab. Nah, jadi begitu. Jadi akan dinamakan iman, dikatakan rumah pun cukup. Kudu ana jendela, betul. Kudu ana kangaran neone, kudu kangaranana tempat kanggo buang hajat. Ya itulah rumah. Iman pun seperti itu. Pertanyaannya adalah iman kita sudah begitu belum? Ya, sudah begitu belum? Belum kan, masih jauh. Anak apa yang ngomong buat takbir, ngomong baik, sekedar ngomong. Manuk baya kupinter, assalamualaikum saudara. Beliau bisa, betul. Wis, supaya ini masjid sama dengan namanya, manusia dapat hidayah agar menjadi orang takwa, sehingga komunitas kita jadi sebagai komunitas takwa. Yuk kita baca donga takwa. Gelem, bari gelar sorban, seberapapun dapat silahkan untuk panitia. Karena masih banyak kekurangan. Secara pribadi, ini kira-kira 3,5 juta lah. Ini perlu tower, tapi barangkali nanti saya nggak janji, mudah-mudahan bisa. Sebab begini Pak Kepala Desa, saya tuh orangnya unik. Ada orang ngasih uang 1 juta untuk beli HP. Ada orang sini tuh Pak Dadang, beli HP. Pak Dadang kalau beli HP saya tolak. Jadi bagaimana Mbak? Boleh nggak untuk dibelikan yang lainnya? Untuk apa? Beli tower. Akhirnya di masjid warna sama. Alhamdulillah towernya sama. Tapi masjid Kang Arif. Musola Kang Arif kan musola Pasanija. Pasanijaya. 3,5 juta habis. Speakernya ada 3. Itu saya. Dan juga ada yang ngasih, itu ada di sini orangnya. Dari Pleret 1 juta. Kemudian juga lagi pengen umroh 2 juta sampai 3 juta. Boleh saya terima. Tapi kalau untuk pribadi saya nolak. Ini untuk sini. Nah kira-kira setingkat sekelas saya, infak sampai 1 juta sampai 3 juta, eman-eman beli. Kalau eman berarti Anda belum menjadi orang yang cukup, masih kurang. Paham? Orang yang cukup adalah ketika ada orang yang butuh, seberapapun ia ada, keluarkan, itu cukup. Kita kan suki apa? Masih kurang, kere. Bulannya betul kata Gusti Allah, ya ayuhanas kuntum, dari Gusti Allah, antum fuqara. Wahai manusia, Anda adalah miskin. Yuk kita baca doa sambil infak. Ayo Pak Sahri. Allahumma adhilna fi zumratil muttaqin fi fadlika wa rahmatika. Keliling-keliling. Ya arhamar rahimin. Allahumma adhilna fi zumratil muttaqin bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Mumpung badan masih rosak, kudu ake mikir dosa,
supaya selamat mengkobli disiksa lakonana sholat isya. Allahumma adkhilna fi zumratil muttaqin bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi uang aja tambu mengko besok ake pengkewu supaya selamat ning alam kisru lakonana sholat subuh. Allahumma adkhilna fi zumratil muttaqin bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna Fi jumratil muttaqin bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo dulur pada syukur maring Allah kang maha luhur supaya selamat mengkoning alam kubur lakonana sholat duhur. Allahumma adkhilna fi zumratil muttaqin bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Iki zaman ake wong blasar uripe pada kesasar supaya selamat ning alam maksar lakonana sholat asar. Allahumma adkhilna fi zumratil muttaqin fi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Potong dulu ya, potong supaya paham kita jangan menyia-nyiakan sholat. Masih ada satu kan Allah berpesan wala tamutunna ila wahum Islam. Islam itu hurufnya 5 kan I S L A M. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Saya nadomkan. Jari asar tadi iki aku wong blasar uripe supaya selamat. Karena apa? Allah katakan fakholafa. Itu saya ini ambil dari ini Pak Ustaz. Ya. Fakholafa min ba'di mukhalfun adu usul. Iku jari Gusti Allah bakal teka siji waktu generasi di belakang kita. Mungkin sekarang kita. Yakni generasi yang jelek. Bukan jelek raya, orang sekarang nggak ada yang jelek. Ayu kabe, kang moek silite raya kayak pendil silite. Sekarang kinclong. Betul lu? Betul. Dikasih pemutih ini ya putih dalam jitoknya kayak silite pendil. Ireng geteng. Kalau untuk dilihat dari itu bagusnya seperti itu semua bagus. Nggak ada yang jelek, tapi Allah katakan akan datang generasi yang jelek, yang kotor akan datang. Kata Allah, bukan kata Nabi. Apa itu? Adous. Orang yang bukan meninggalkan. Meninggalkan sih jelas orang kafir. Karena Nabi juga katakan, jari kanjeng Nabi, man taraka sholat muta'amidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan terang maka kafir. Tuhan Nabi. Ini singgah. Jadi orang yang jelek di dunia hari ini kita semua adalah orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Siapa? Munafik. Makanya Quran mengatakan wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik ketika diajak sholat tepat pada waktunya, apakah berjamaah, apakah tepat, maka ia katakan kusala, sungkan, engkau baik. Lagi pujian, nembe komat, nembe salam, isa sih, waktu dakwah, TV dari imam.
Akhirnya pas subuh sampai beli kelakonan isai. Nah kira-kira kunku bagus tak besa? Bagus tak besa? Allah tuh ngomong akan datang generasi fakhola pun harus mereka adalah generasi apa? Sholat, yakni menyiapkan sholat, bahkan wattabaku mengikuti kangaran sholat, yakni hawa sahawati, hawa nafsu. Pengen jadi kepala desa, bayang pokoknya dicoblos. Ayah sok kepala desa itu, ayah jauh di negara Atinanya, nah jauh, dah kapungkur. Satu asana jadi kepala desa mah akur jung kiai sampai dia jadi aduk kayak jago kayak diaduk. Sehingga kadang-kadang ngadu karena jago, ini kiai punya jago, kiai punya diadu. Sampai 5 tahun engan kiai beli akur. Makanya tulung kiai aja melu-meluannya, kus amin berah apa aja rakyat. Begitu saja. Ya, bukan saya memihak. Karena apa? Ini misalkan warga saya mau jadi kepala desa, milih ini sangka sebelah kiri, ya udahlah, mudah-mudahan bener baik yang di pemimpin. Konon baik. Ya. Nah, kemudian kalau itu yang terjadi, ini ancaman Allah, Pak Ustaz. Allah kata, fasawfa yalqauna ghayya. Kalau itu terjadi, maka itu akan timbul permasalahan besar, kesesatan. Sekarang terjadi. Kenapa? Sebabnya menyia-nyiakan Allah. Pikiran sesat, ekonomi sesat, pergaulan sesat, semua seekonomi, semua kenapa? Itu bukan meninggalkan, menyia-nyiakan sholat. Jadi ini masjid sudah rampung, jadi tolong sholat berjamaah. Kang, kapireng, awas tukang adan. Maka nanti kalau saya punya rezeki, membrannya tak bikin 3. Doakan saja semoga saya punya rezeki. Sama dengan yang saya nggak beli kayak silakan di YouTube aja pak anak dedek coba YouTube silakan buka ada kan ketika ada Abah Gara di Suan kegiatan ternyata Abah Gara ya, ini ke-20 ada bukan itu saja Pak Kepala Desa, kami juga sosial ekonomi. Misalkan ada warga Pak Kepala Desa namanya Pak Sondo, saya tanya Pak Sondo ini bagaimana kalau Bapak usaha kira tempat apa? Sebelum ke Pak Sondo saya ke Pak Udin dulu. Warganya Pak Udin. Pak Udin banyak kambing. Tadinya saya mau ke Pak Udin, cuma Pak Udinnya masih gimana ya, masih nggak tahu juga. Ke Pak Sondo, serius, saya kasih ada uang 1,5. Beli kambing perempuan, nanti nggak hamil karena nggak ada laki-lakinya. Ya, kalau dibelikan yang namanya kambing laki-laki, nanti menghamili kambing orang. Ini demi Allah nih, saya perang di hati nih, perang Badar. Uang cuma 1,5 sama mau Pak Wondo, harga kami berapa? 1,5 Pak. Saya sediakan 1,5. Kemudian pada hari hanya ya Allah, Engkau Maha tahu. Kami pengen memberi kambing yakni sejodoh, lanang lan wadon. Ternyata Pak Sondo beli kambing. Kambingnya bawa cuma 2. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Kambingnya tuh alhamdulillah. Terus harganya enggak 1,5, 1,2 atau sama 3. Berapa itu? 1,2 sama 3. Enggak 1.500.000. Alhamdulillah. Saya tepak itu semuanya. Mek, ente bapaknya siapa? Cecep. Terus langsung rugian Cecep siapa? Saya tepak lagi tuh yang indungna. Bokongna, fak, indung, nyak, bisa lahiran, saya tak, pamaget tak? Cecep. Sekarang sudah 5, alhamdulillah itu warga. Jadi Pak Lurah, walaupun saya bukan warga, kalau boleh ngomong, saya juga bantu Pak. Saya di sana bukan lihat desa Kubangnya, saya muslimnya. Kalau muslim saudara kita, kenapa? Sudah rujukannya Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Kemudian Nabi Muhammad katakan, al-muslim akhul. Jadi enggak. Jadi kami ini terus terang saja, walaupun kita nggak ngomong, kami itu mengamalkan Islam. Islam ada 2 kelompok kan. Kelompok apa? Muhajirin, Ansor. Kami ini berbuat. Muhajirin orangnya apa? Hijrah. Kalau Nabi hijrah perang, kita juga hijrah melawan hawa nafsu. Iya kan? Saya hijrah di desa Kubang Muhajirin disambut. Makanya nyembelih ayam itu betul, kita sudah mengamalkan itu walaupun gak cocok. Sadar dia sadar kita sudah mengamalkan, maka saya berani. Saya gak ngomong, gak argumentasi. Yuk, siapa? Saya sudah mengamalkan.
Kita diciptakan Allah adalah kelompok Muhajirin Ansar, betul? Kita jihad perang melawan hawa nafsu. Sebab jarak Kanjeng Rasul ketika Badar jadi, kata Nabi sampai bahwa kita telah keluar dari peperangan kecil, roja'na jihadul asghar ila jihadul akbar. Nabi katakan kita telah keluar dari perang yang kecil, perang yang tidak apa akan sampai pada perang besar. Sahabat berkata, ya Rasul, ini perang besar, sahabat kita banyak yang meninggal. Apa ya Rasul? Jihadul nafsu. Pak Kepala Desa, saya kesini berapa hari? Setengah bulan, 15 hari. Coba kalau itu transportasi berapa? Itu saya nggak mau itu. Akhirat jelas Nabi katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Itu pandangan saya. Alhamdulillah kamu hadirinnya bahwa saya ada kembili. Saya suka kembili, saya nggak suka bolu. Apa bolu melekat? Hari bolu yang sudah basi, ya kan ngeres baik. Awal boleh keras. Alhamdulillah di bawah saku. Bahkan hari ini Pak Dekan ngomong, Bang, nyembelih ayam saya lagi puasa. Terima kasih saja. Saya hari ini puasa. Besok saya tidak, karena puasa saya Daudan. Puasa saya Daudan. Nah, alhamdulillah saya dapat kembili, dapat bengkoang. Inilah yang dikatakan bahwa kita saling kasih sayang karena Allah. Saya kesini enggak saya mencari rangda, enggak, demi Allah enggak. Rangda di Cirebon enggak enggak usah khawatir Pak Kepala Desa, enggak diganggu rangganya, kalau perawannya enggak, demi Allah enggak diganggu. Hei rangda, kapireng, rangda Desa Kubang. Apa yang aneh tahu bahasa apanya? Anjen, ya bagus. Anjen moal kaganggut karena gara mulia. Jangan enggak mau. Nanti sangka saya berjuang ke Desa Kubang, sangka perempuan. Walaupun itu bisa kan, hijrah kan ada kan. Hijrah kan karena niatnya perempuan dapat perempuan. Saya nggak mau lihat perempuan, pengen masjid ya jadi masjidnya. Perempuannya emang gue pikirin. Paham? Jadi tenang aja Pak Kepala Desa, tinggal sekali-kali silaturahim ke paguyuban. Saudara kita ini, inamal mu'minuna ikhwatul akul muslim al muslim akul